Menurut tulisan yang terdapat dalam Targum, yaitu kitab tafsir Taurat Yahudi, seorang rabi atau pendeta Yahudi yang termasyhur, yaitu Salomon bin Ishak, hidup antara tahun 1040 sampai 1105 dari Troye, Lyon, sekarang Hisarlik di Turki, mengatakan Hagar adalah putri dari Fir'aun yang karena rasa suka dan hormatnya kepada Ibrahim kemudian menikahkan putrinya dengan Ibrahim sehingga keduanya pun menjadi keluarga. Sementara versi lainnya mengatakan bahwa sang putri sendirilah yang karena demikian terpesona pada ajaran-ajaran Ibrahim kemudian rela melepaskan segala atributnya sebagai putri raja agar dapat hidup bersama Ibrahim di tengah-tengah keluarga sang nabi. Targum berisi kitab-kitab sejarah dan kitab para nabi. Kebiasaan membacakan kitab suci kepada jemaat di sinagog dengan diikuti uraian secara lisan dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram mulai berkembang pada abad-abad akhir sebelum Masehi. Sebab sejak masa perbuangan, bahasa Ibrani atau bahasa Aram semakin kurang populer sebagai bahasa sehari-hari para penuturnya sendiri. Sehingga tiap kali kitab-kitab suci umat Yahudi dibacakan kepada mereka, perlu dilengkapi dengan tafsiran teks dari kitab-kitab tersebut dalam bahasa yang sungguh-sungguh mereka pahami. Sedangkan rabi yang bertugas untuk memberikan uraian lisan ini disebut meturgeman, artinya penterjemah atau penafsir. Sedangkan uraian sang meturgeman disebut targum. Rabi Salomon bin Ishak menyebutkan Hagar adalah putri dari Fir'aun karena pada masa itu belum ada yang mengetahui bahwa sesungguhnya dinasti Fir'aun pernah disela selama lebih kurang 160 tahun oleh dinasti Raja-Raja Hyksos yang menundukkan kekuasaan dinasti Fir'aun. Pada kisah yang sama dalam Bible dan Al-Quran, kitab yang disebut belakangan menuliskan bahwa pada zamannya Nabi Yusuf alaihissalam berhadapan dengan Malik, bukan Fir'aun. Ini dapat dilihat dalam surat Yusuf 4:3. Raja berkata, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Perhatikan, Al-Quran dengan jelas menyebutkan bahwa yang berkata dalam ayat tersebut adalah Raja atau Al-Malik, bukan Fir'aun. Sedangkan pada zaman lain, Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran disebut berhadapan dengan Fir'aun. Lihat surat Yunus ayat 79. Dan Fir'aun berkata, datangkanlah kepadaku semua ahli-ahli sihir yang pandai. Maka tatkala ahli-ahli sihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Perhatikan pula bagaimana jelasnya Al-Quran menyebut nama raja dengan siapa tatkala itu Nabi Musa alaihissalam sedang berhadapan, yaitu Fir'aun. Kemudian bandingkan dengan Bible yang sama sekali tidak mengenal penguasa Mesir kuno selain daripada dinasti Fir'aun. Nama raja dalam kisah dari 2 zaman berbeda dan 2 dinasti raja yang berbeda tadi sama-sama disebut sebagai Fir'aun. Padahal fakta sejarahnya tidak demikian. Sebagai contoh, perhatikan buktinya dari ayat-ayat berikut. Kejadian 41 ayat 4. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun.
Kemudian Keluaran 7 ayat 11. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Nah, bagi umat Islam tentu tidak perlu bukti pendukung tentang dinasti Firaun. Tapi bagi non-Muslim, khususnya Kristen, tentu saja dibutuhkan rujukan arkeologis. Dan inilah bukti yang dibutuhkan tersebut. Rahasia membaca tulisan Mesir kuno hieroglifs pada akhirnya berhasil dipecahkan oleh Jean-François Champollion. Hidup antara tahun 1780 sampai 1832. Dengan terbacanya hieroglif, maka terkuaklah sejarah Mesir kuno dengan sejelas-jelasnya. Antara lain Hyksos atau Al-Malik atau Raja Gembala dari Kanaan pernah menaklukkan Mesir dan menumbangkan dinasti Firaun. Dari tulisan hieroglif tersebut, kemudian diketahui pula bahwa dinasti Hyksos menguasai Mesir selama kurang lebih 160 tahun, yakni antara tahun 1700 sampai 1550 sebelum miladiah. Dinasti Raja-Raja Hyksos sebagai dinasti ke-15 dan ke-16 penerus Raja-Raja Mesir sebelumnya mendapatkan legitimasinya berdasarkan catatan hieroglifs yang tertera pada daftar penguasa Mesir di Turin, situs kuno yang terletak sekitar tepi danau Manzala, di mana terdapat reruntuhan kota Tanis. Kota ini pernah menjadi kota pelabuhan yang makmur pada masanya, dan tidak jauh dari situs ini terletak situs Avaris, bekas markas angkatan perang yang dibangun oleh Hyksos, Raja Gembala atau Raja Tanah Atas. Peninggalan arkeologis bertuliskan aksara hieroglifs yang ditemukan di Turin tersebut mencatat bahwa dalam daftar penguasa Mesir, the Hyksos atau the Shepherd Kings yang memerintah sejak 1730 sampai dengan 1580 sebelum Masehi menginvasi Mesir dan berhasil menundukkan dinasti Firaun ke-15, sekaligus menggantikannya dengan dinasti Hyksos yang dimulai dari Raja Salitis dan berakhir pada dinasti Amu yang dikalahkan oleh Ahmose pada 1580 sebelum Masehi. Disebutkan pula bahwa pernah terjadi suatu rentang waktu di mana penguasa Mesir kuno tidak bergelar Firaun atau Per'ah atau Par'aoh, melainkan Raja. Dalam Al-Quran disebut Al-Malik. Jadi dokumen hieroglifs di situs Turin tersebut menunjukkan bukti kebenaran dan mukjizat Al-Quran yang sebelumnya tidak diketahui, karena hieroglifs baru dapat dibaca dan dimengerti pada tahun 1824 atas jasa Jean-François Champollion. Sebagai catatan, dinasti Hyksos dari kaum Al-Ibriyah Al-Qadimah menerima kedatangan kepala kaum Al-Ibriyah Al-Jadidah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang berkunjung ke Mesir. Nabi Ibrahim alaihissalam diterima dengan sangat baik oleh Salitis, raja pertama dari dinasti Hyksos. Karena bangsa Hyksos berasal dari kaum Ad yang bernabikan Nabi Hud alaihissalam. Selain Nabi Ibrahim alaihissalam diperlakukan dengan baik sebagai tamu, sang raja bahkan menikahkan putrinya, yaitu Hajar atau Hagar, dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bangsa Hyksos ini adalah bangsa yang merubuhkan hampir seluruh kuil tempat menyembah dewa-dewa Mesir kuno. Ini diberitakan oleh Josephus yang mengutip Manetho. By main force, they easily overpowered the rulers of the land, and they razed to the ground the temples of gods.
Manetho, juga dikenal sebagai Manethon dari Sebennytos, adalah seorang sejarawan Mesir dan tokoh agama dari Sebennytos. Zaman Mesir kuno disebut Chepnutcher, yang hidup pada zaman periode Parsi kedua. Nah, dalam Bible, status Hagar disebutkan sebagai berikut. King James Version, Genesis chapter 16 verse 3. And Sarai, Abram's wife, took Hagar, her maid the Egyptian, after Abram had dwelt 10 years in the land of Canaan, and gave her to her husband Abram to be his wife. Dan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya begini. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Ini adalah di antara sedikit sisa-sisa biblos yang masih asli, yaitu penegasan bahwa Hagar adalah istri Abraham. Ya, saya ulangin bahwa Hagar adalah istri Abram, bukan selir, bukan budak, bukan dan lain sebagainya. Sedangkan yang termasuk Israeliat dalam ayat ini adalah kata her maid the Egyptian. Maksudnya Hagar adalah orang Mesir, pelayan Sarah. Ini Israeliat yang berbau rasialis. Karena Hajar bukan Bani Israel, maka derajatnya pun direndahkan sampai sedemikian rupa. Kesimpulannya, Bible telah memalsukan sejarah. Padahal yang benar adalah Ibrahim telah dinikahkan dengan Hajar, putri Raja Mesir Salitis dari dinasti Hyksos. Jadi, demi upaya mempertahankan pembenaran yang salah, maka segala daya upaya pun dilakukan, terutama untuk menyesatkan umat manusia. Demikian, jelas ya?